Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Mardika yang berbahagia dimanapun berada. Saya mewakili juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Blitar akan menyampaikan update perkembangan kasus COVID-19 hari Sabtu tanggal 12 September 2020, yaitu yang pertama data kasus suspek. Untuk data kasus suspek hari ini yaitu kumulatif kasus suspek 3 orang tetap tidak ada perubahan. Terus untuk suspek yang melakukan isolasi mandiri itu tidak ada perubahan juga. Yang isolasi dirujukan rumah sakit COVID ada 3 orang tetap. Terus kumulatif kasus suspek diskadit 239 orang berkurang 1. Ya. Terus kasus suspek hasil PCR negatif yang sembuh 236 ya, berkurang 1. Hingga untuk kumulatif diskadit yang meninggal dunia hasil PCR negatif 7 orang tetap. Untuk tidak ada perubahan, kumulatif kasus probable meninggal dunia 1 orang. Untuk yang kontak erat, kumulatif kontak erat yang masih dipantau 27 orang bertambah 9, dan kumulatif kontak erat yang diskaditnya selesai isolasi 976 orang, tetap tidak ada perubahan. Untuk yang konfirmasi, kumulatif kasus konfirmasi 143 orang bertambah 4. Kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh 126 bertambah 2. Kasus konfirmasi isolasi yang pertama, isolasi rumah sakit rujukan COVID 3 orang, isolasi rumah sakit darurat atau penyangga 1 orang, isolasi mandiri 1 orang, isolasi di gedung 5 orang. Kumulatif kasus konfirmasi meninggal dunia 7 orang, tetap tidak ada penambahan. Kami sampaikan penjelasan bertambah 4 ini, yaitu pertama, ini pindahan kasus suspek diskadit ini. Seorang tenaga kesehatan, perempuan usia 42 tahun dari Kelurahan Sanwetan. Ini merupakan kontak erat dari konfirmasi pegawai BUMN, ya, yang beberapa hari yang kemarin juga. Terus yang kedua, perempuan usia 61 tahun dari Kelurahan Sanwetan juga. Ini punya riwayat penyakit asma, ya, dan ada faktor risiko, yaitu salah satu keluarga itu sering bepergian Jakarta Blitar. Ya, itu. Terus yang ketiga, laki-laki usia 34 tahun dari Kelurahan Kepanjen Kidul. Ini juga kontak erat dengan kasus konfirmasi pegawai BUMN. Yang keempat, ini seorang tenaga kesehatan laki-laki usia 26 tahun dari Kelurahan Pondok Gede. Ya, ini ada keluhan demam, nyeri tenggorokan, dan saat ini masih dirawat di rumah sakit rujukan COVID. Yang sembuh ada 2, yaitu laki-laki usia 40 tahun dari Kelurahan Kepanjen Lor dan perempuan 44 tahun dari Kelurahan Sukorejo. Itu yang konfirmasi. Untuk yang probable tadi tidak ada penambahan. Untuk yang suspek ini ada 3, tapi semuanya masih menunggu hasil RT-PCR-nya. Untuk yang kontak erat, sel tracingnya dari kasus konfirmasi ada 9 orang, sementara masih ada 9 orang. Ya, dari kasus kontak konfirmasi yang di atas tadi, ya, itu ada 9 orang yang kontak erat. Begitu Bang Didu yang bisa kami sampaikan sore ini. Iya, Pak Didi, untuk zona di Blitar ini bagaimana? Sudah oranye atau bagaimana? Atau masih Sementara ini alhamdulillah masih tetap oranye ya. Ya, begitu. Jadi mudah-mudahan walaupun ada penambahan kasus,
Iya. Tetapi harapan kami juga ada penambahan yang kesembuh. Iya. Ya, Oh, nggih. gitu. Kesembuhan kita Ya, lebih besar ya Pak Didik nggih. ya Nggih, harapan kita nggih. juga besar dan mudah-mudahan tidak terulang sampai ada yang meninggal dunia gitu Pak. Gitu. Nggih, nggih, Pak Ya, Didik. Semoga kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan nggih, ya, nggih, nggih, tanpa nggih. harus terkena atau harus ada sanksi-sanksi sebenarnya. Betul, Karena harapan kita memang gitu. nggih, karena kesadaran sendiri loh sebenarnya, harus sadar Nggih, diri sendiri loh Pak Didik. siap, siap, Nggih. betul. Ya, Pak Didi, untuk ya. yang bepergian sekarang ini Hmm. apa masih memakai surat-surat yang harus dibawa gitu, apa atau udah ada kelonggaran sih Pak Didi? Itu tergantung dari daerah masing-masing, Bang, Oh gitu. begitu ya, nggih, nggih. Betul, nantinya ada dari grup masing-masing bagaimana penerapannya berkaitan dengan situasi daerah masing-masing. Iya, Ya, itu istilahnya apa namanya? Ini kan hubungannya dengan apa? Istilahnya bagaimana penerapan daerah kalau memang merasa harus dinyatakan untuk mempertahankan aman, ya peraturan daerah menetapkan ya apa yang harus dilakukan begitu. nggih, Misalnya ada yang datang ke sini, siapapun harus bawa surat, ya, keterangan, ya ini sebagai antisipasi saja. betul, Ya betul. betul, itu yang Iya, apa namanya tidak bisa disamakan semuanya begitu Pak. nggih. Ya karena memang zonanya beda-beda ya Pak Didi nggih. Iya Dari betul, satu dengan sebenarnya yang lain. beda-beda ya. Itu, nah, ini kebijakan dari daerah masing-masing Iya, menerapkan aturannya. betul. Tapi Ya, ini iya, kadang-kadang membuat miris juga karena meskipun zonanya eh, ringan, maksudnya zonanya oranye, zona kuning, tapi kan orang yang namanya membawa virus ini tidak mengenal zona ini yang harus kita perhatikan betul ya Pak Didi. iya. Artinya yang tanpa gejala banyak juga yang kelihatan. Betul, nggih. Ya Nggih. betul. Bahwa apa namanya itu otomatis ada perubahan peraturan, ada PSBB lah, Iya, peningkatan ya semacam itu yang dilonggarkan juga semuanya bisa bergerak ya kan? betul, nggih. Artinya bergerak artinya bisa keluar masuk. Iya, Nah ini juga memberikan efek dampak ya dari nggih. daerah itu ya. Iya. Ya. Kalau saya lihat ini di PIPP kan sudah mulai ada tamu nih Pak Didi ya. Ini kan kalau tidak ada mungkin pembatasan-pembatasan, ini akan ngeri juga gitu loh, dari sini nanti justru malah akan menjadi klaster baru yang kita Ya, takutkan itu. ya. Sepanjang penerapan protokol kesehatan yang Betul. pertama, Nggih. artinya protokol kesehatan tidak untuk dari dalam, Nggih. luar sendiri yang datang juga harus mematuhi aturan yang ada di sini. Nggih, nggih. Yang pertama itu, nah ini harapan kami sih yang ada ini termasuk yang di sekitar wilayah PPP, ini kan sebagai yang didatangi orang ini, Iya. didatangi orang. Nah tentunya yang datang ini pun juga harus penerapan protokolnya. Kita kan nggak mungkin ngawasin semua orang pendatang ada di situ. Iya, betul, betul. Ya memang ini yang kita berkali-kali itu membiasakan yang tidak biasa, ini lah yang agak-agak sulit. Ya, terima kasih Pak Didi, terputus, dan alhamdulillah tadi sudah bincang-bincang dengan Bapak Didi. Beliau adalah Kabid P2P Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ya. Dan Sobat Mardika, demikian update terkini perkembangan COVID-19 dari Bapak Didi Jumianto.